Realme GT is back. Yes, mungkin udah pada lihat di sosial medianya Realme Indonesia. Mereka dalam beberapa waktu terakhir masih teaser mulu ya kalau seri GT itu bakal balik, dan yes, mereka benar-benar balik dengan smartphone baru ya, akan segera rilis di Indonesia. Dan sebelum nanti dirilis secara global, sekarang kita akan sedikit ngintip-ngintip lah ibaratnya, sedikit sneak peek unboxing smartphone baru mereka. Nggak lain dan nggak bukan ini, di sini ada Realme GT 6. Realme benar-benar kembali dengan seri GT mereka dan digadang-gadang sebagai AI flagship killer. Jadi kayak dibikin comeback-nya tuh bakal greget banget. Kayak seru ya jadinya. Teaser udah banyak, bahkan fitur-fitur udah di-post beberapa gitu sama akun resminya Realme Indonesia di Instagram. Jadi buat yang mungkin belum ngecek, silakan diintip-intip aja. Jadi langsung aja kita akan ngeliat handphone baru mereka yang akan rilis dalam beberapa hari ke depan, harusnya setelah video ini tayang. Ini dia kotaknya, GT6 ya, Realme, masih dengan warnanya ada hitam dengan tulisan berwarna kuning Realme, dan di pojoknya ada AI ya, yang jadi menunjukkan bagaimana Realme ingin mengedepankan fitur AI-nya. Jadi nggak cuma specs yang tinggi, tapi AI-nya juga. Kita langsung balik aja ke bagian belakang. Ya, jadi ini bukan unit-unit Inter, kita tidak main unit-unit Inter, tapi ini sudah unit produksi Indonesia ya, sudah ada labelnya Made in Indonesia di sini. Habis itu kalau kita lihat juga ada bocoran spek-speknya di bagian belakang ya. Yang pertama ada chipset, dia pakai Snapdragon 8S Gen 3. Ya, ini bisa dibilang ya berarti Realme GT6 adalah handphone pertama di Indonesia yang hadir resmi dengan menggunakan Snapdragon 8S Gen 3. Mantap banget. Habis itu layarnya 6000 nits. Oke, layar 6000 nits itu bakal cerah banget sih ya, karena itu angkanya tinggi banget untuk sebuah nits kecerahan layar. Jadi saya bakal penasaran juga nih kayak gimana 6000 nits itu bakal bisa dipakai kayak gimana sih, karena dengan angka yang mungkin kita lihat lebih rendah aja sebenarnya di bawah terik matahari itu udah bagus. 6000 nits ini harusnya layarnya bakal jelas banget, tapi nanti kita lihat juga. Habis itu untuk kamera, ya di sini ada tulisannya Sony LYT808 OIS camera ya, jadi pakai Sony. Dan untuk baterainya 5500 mAh, cakep banget karena 5000 mAh itu sudah standar masa lalu sebenarnya, kita bisa bilang ya, memang sudah waktunya beranjak dari 5000 yang plus-plus. Dan untuk ngecasnya pun dikasih ngebut 120 watt. Jadi untuk bocoran specs yang tertulis di kotak ini menarik banget. Oke, langsung aja kita buka ya. Drum roll dari situ, dari kotaknya. Tidak pakai sound effect di sini aja tuh. Oke, langsung saja kita buka. Oke. Jatuh. Make it real ya di sini. Nah, ini seperti biasa sebenarnya udah bisa dikira-kira bahwa isinya adalah casing ya. Ada casing, ada user manual ya, ada kartu jaminan untuk garansi, SIM card ejector, dan ada casingnya. Dan sudah bisa diperkirakan tuh kamera bumpnya bakal gede banget nih. Ya, sini untuk space kamera udah dikasih yang gede bagian belakang, warna abu-abu seperti ini casingnya. Dan langsung aja nih dia handphonenya. Wih, warnanya silver gini ya, silver, terus ada bagian yang ini kayak kaca gitu, jadi bisa ngaca sebenarnya. Ini kita bisa ngaca. Ini warna ini bukan sih? Warna lebaran kemarin bukan sih shimmeringnya tuh? Apa sih kemarin tuh yang kayak gini-gini tuh? Tapi cakep sih, warnanya cakep banget gitu. Dan teksturnya juga enak pas dipegang, dia jadi lebih berasa premium. Ya, curve, ada bagian kacanya, terus ada 3 kamera di bagian belakang, 50 megapiksel di sini tulisannya. AI Cam OIS, ada Realme di belakang. Saya suka banget karena Realme masuk ke desain yang lebih simple tapi elegan, jadi bahasa desainnya bagus banget yang di sini saya suka.
Untuk tampilannya handphone juga berasa ringan, cukup tipis. Ada curve-nya, layar curve-nya di depan. Di sini ada tombol powernya, ada tombol volume, di atas ada infrared nih bisa kita lihat. Ada juga mikrofon. Di sebelah sini dia kosongan, di bagian bawah dia ada speaker, ada USB-C sama SIM tray. Ya, itu dia untuk desain handphonenya. Sementara kita sampai situ dulu, saya lanjut dulu ke bagian lainnya. Dan sekarang di sini ada kabel USB-C seperti biasa untuk ngecasnya. Ini kabelnya ya, bisa langsung lihat seperti ini. Dan ini dia chargernya yang tadi 120 watt. Ya, ada tulisannya di sini 120. Oke. Jadi untuk kelengkapan ya lengkap ya. Bagus banget. Kelengkapan sudah komplit, casing, charger ada semua. Sekarang kita akan sedikit ngulik gimana dari handphone barunya si Realme ini, si Realme GT6 ya. Kita akan lihat dari beberapa hal, tapi mungkin saya pertama akan sedikit nge-refresh dari desainnya dulu. Ya, jadi ini dia tampilan belakangnya dari Realme GT6. Dia tuh sebutannya Nano Mirror Design ya. Jadi ada tekstur logam berkilau seperti ini. Yang kelihatan premium ya. Jadi cakep sih kelihatannya. Saya suka dengan tampilannya seperti ini. Terus juga ya tadi kan saya udah tunjukin juga di awal pas habis unboxing. Ini banyak sisi-sisi yang melengkung, ada curve-curve-nya. Jadi emang kesan elegannya itu pingin banget ditunjukin sama Realme. Udah keren lah. Jadi untuk sebuah handphone yang labelnya ada flagship killernya, ini sebenarnya udah masuk lah ke kategori itu. Habis itu dari segi chipset. Nah, chipset kan tadi udah ditunjukin. Snapdragon 8S Gen 3. Pertama yang resmi di Indonesia. Cakep banget. Akhirnya udah masuk yang seperti ini. Dan dari segi performa harusnya sih bakal powerful banget. Cuma ya di video ini saya belum bisa nunjukin untuk Antutu dan segala macam pengujian. Karena ya itu dia. Handphone aja belum rilis gitu kan. Jadi ini bener-bener first impression, sneak peek dulu gitu. Jadi untuk sekarang belum bisa saya share ke yang nonton gitu. Tapi saya bisa bilang emang secara performa ini handphone bakal bagus banget untuk kelasnya. Ya itu dia, bakal oke banget. Apalagi juga ditambah dia kan punya dukungan-dukungan fitur AI nantinya. Terus di sini juga disebutkan sama Realme, dia sudah ada dukungan buat ray tracing yang mana selama ini kan lebih akrab sama handphone flagship yang lebih mahal. Nah sekarang katanya di sini itu juga bakal ada. Terus untuk layar itu dia 6000 nits, agak-agak luar biasa sebenarnya, bukan agak lagi sih, emang udah luar biasa banget itu angka 6000 nits untuk sebuah layar handphone. Tinggi banget, paling tinggi setahu saya untuk saat ini ya. Jadi bakal terang banget. Mungkin abis ini saya bakal coba keluar karena di luar lagi terik juga kebetulan. Jadi kita bakal coba nanti bisa lihat gimana sih kemampuan layarnya kalau kesorot matahari itu bakal kayak gimana. Harusnya sih bagus ya. Oke, jadi sekarang saya lagi di luar, kita cobain aja layar barunya dari Realme GT6. Ini matahari lagi mentereng banget nih, terang banget. Ini di handphonenya, jadi kita coba saja untuk layarnya. Jadi mungkin sekalian saya nunjukin untuk bagian settingnya kali ya di sini. Nah ini display layarnya, kita bisa lihat auto brightness-nya udah mentok nih sebenarnya. Dan tanpa perlu nyalain extra brightness aja, sebenarnya ini layar masih jelas banget kelihatan, masih oke banget gitu ya, masih kelihatan dengan jelas. Tapi kalau pengen pun, ini bisa kita pencet, kita naikin lagi brightness-nya. Wih, ini sih ya. Clear layarnya ya, jadi mau kesorot matahari pun lagi cerah-cerahnya tuh kayak sekarang nih, tuh sorot matahari masih bisa kelihatan dengan sangat jelas layarnya. Bagus banget ya, jadi 6000 nits ya, mantap. Dengan angka yang segitu tinggi, ini bakal menunjang banget gitu buat visibilitas, mungkin buat yang pakai handphone di luar ruangan, lagi terik-teriknya, atau mungkin sekedar buat main gitu, buat nonton juga. Ini sebenarnya dari segi layar harusnya udah bagus banget. Habis itu juga di sini yang saya suka di sini adalah lowest allowed brightness ya. Jadi si Realme nggak cuma ngasih extra brightness yang terang banget, tapi juga kita bisa ngatur seberapa redup layar handphone yang kita pingin gitu. Karena kan di beberapa kasus handphone nggak jarang gitu ada yang saya temui di mana auto brightness-nya itu kadang-kadang ngaco. Jadi misalnya saya lagi pakai di kamar gitu dengan lampu saya matiin, nah dia kan otomatis biasanya ngeredup ya. Tapi kadang-kadang bisa ngeredupnya tuh redup banget sehingga tetap mesti kita naikin ya. Nah dengan ada fitur ini harusnya ya kita bisa ngatur nanti misalnya di kamar tuh pingin seberapa gelap dan seberapa terang gitu. Jadi bagus banget. Habis itu sekarang kita juga harus ngomongin yang namanya AI. Karena AI ini sepertinya memang
ingin dikedepankan sama Realme di Realme GT6 ya. Bahkan udah ditongolin juga kan di kotaknya ada AI-nya begini di pojokan. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya bagus banget selain dari segi fitur, tapi juga memberikan opsi bagi lebih banyak orang untuk bisa mengakses fitur AI. Nah, yang jadi highlight dari Realme sendiri sebenarnya ada 3 sih yang udah saya denger gitu. Ada yang namanya AI Smart Remover, ini udah ada demonya sama Realme di akun mereka, jadi bisa dicek aja. Habis itu ada AI Smart Loop, ini juga udah ada demonya. Dan ada AI Night Vision, yang mana juga ada demonya. Jadi semua sebenarnya udah ada demonya di akun Realme. Cuma untuk video kali ini saya belum bisa nunjukin. Karena Realme bilang, ya kan handphone aja belum rilis gitu. Handphone aja belum dirilis gitu, belum diluncurkan secara resmi di global. Jadi memang fiturnya entar dulu lah cobainnya gitu. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting juga yaitu kamera ya. Di bagian belakang kita udah bisa lihat. Yang menarik di sini adalah Realme menggunakan Sony LYT808. Ini adalah sensor terbaru dari Sony yang bagus banget. Udah ada OIS juga, plus di sini pun ada lensa tele, nggak ditinggalkan sama Realme, bagus banget. Terus untuk kamera utama dia udah ada AI Night Vision seperti yang tadi saya tunjukin untuk hasil foto video dalam kondisi low light atau kondisi malam supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin ini dia sedikit sneak peek aja dari hasil foto-foto, cuman saya kasih tahu juga disclaimer kalau ini diambil dengan unit yang belum diluncurkan ya. Jadi mungkin nanti ada update software ke depan atau apa saya tidak tahu, tapi yang pasti ini adalah sampel-sampel sebelum handphone dirilis. Satu lagi yang nggak kalah menarik sudah pasti kita harus ngomongin ini tadi, chargernya 120 watt dengan baterai yang besar 5500 mAh. Ya emang zaman sekarang baterai handphone tuh kan, kalau dulu kita bilang handphone berkapasitas besar 5000 mAh. 5000 mAh kan dulu udah kita anggap gede. Sekarang udah 2024, standar sudah geser lagi di mana 5000 mAh sebenarnya kalau menurut saya sudah tidak bisa dibilang kapasitas yang besar. 5000 mAh itu kapasitas standar ya sebenarnya. Dan kalau udah bisa di atas itu baru bisa dibilang besar, dan Realme bagusnya tidak mengecewakan karena dia ngasih 5500 mAh, ngecasnya juga cepat 120 watt. Jadi ya dari daya tahan sih harusnya bagus, apalagi dengan chipset baru ya Snapdragon 8S Gen 3, efisien, kenceng, ngecasnya juga ngebut. Jadi ini kalau saya lihat dari segi hardware, ya ini adalah handphone yang sangat menjanjikan si Realme GT6. Excited untuk saya ulik-ulik lebih lanjut lagi, tapi mestinya pas video ini tayang saya udah cukup banyak ngulik. Tapi kalau kalian punya pertanyaan, ada skenario tertentu atau testing-testing yang mungkin pengen kalian tahu gitu nanti di video review, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Sebelum menutup, mari kita tebak-tebakan harga nih ya. Jadi kan ini videonya tayang kayak hampir seminggu ya, seminggu sebelum peluncuran. Ya, ini emang ajaib juga sih sebenarnya, handphone belum luncur saya udah unboxing gitu. Tapi dari segini segini fitur yang dikasih Realme di handphone barunya, mari kita tebak-tebakan harga. Ya, kira-kira handphone ini bakal dikasih harga berapa? Apakah mungkin ini kan speknya tinggi, ya baterainya gede, ngecasnya cepat, layar juga terang banget 6000 nits gitu kan, ada fitur-fitur AI-nya juga. Berapa ya kira-kira? Mungkin 9-10 juta ya, mungkin segitu kali ya, bisa jadi karena kita kan juga tentu kan mempertimbangkan ada faktor inflasi dan segala macam gitu kan, dimana emang harga handphone dari tahun ke tahun kan memang cukup tinggi naik gitu ya, pasti ada grafik naiknya, jadi mungkin 9 atau 10 juta untuk Realme yang baru ini sebagai AI flagship killer. Tapi kalau menurut kalian HP ini cocoknya dikasih harga berapa dengan spek-spek seperti tadi dan fitur-fiturnya baik dari chipset, dari kamera, dari layar, cocoknya berapa? Tulis aja di kolom komentar. Untuk sekarang, itu dulu ya. Buat unboxing serta first impression tentang Realme GT6. Makasih banyak nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.